Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya kepada ketua kelas. Dimohon memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, hari ini ada berapa yang tidak hadir? Ada 3 orang. Oke, Ibu mau kalian lebih bersemangat, maka dari itu kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya di mana? Kalau misalnya tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, gitu ya. Biar lebih fokus, bisa? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, udah fokus semua? Sudah, Bu. Kemarin kita belajar tentang apa? Mobilitas sosial. Iya. Kemarin tentang keadaan. Hari ini kita belajar tentang pengertian mobilitas sosial. Hari ini kita belajar tentang mobilitas sosial. Nah, apa yang kalian ketahui tentang mobilitas sosial? Ada yang tahu? 1 orang. William tahu? Tahu. Apa itu? Mobilitas berasal dari kata Latin mobilis, artinya mudah dipindahkan atau digerakkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Iya, jadi mobilitas berasal dari kata bahasa Latin yang artinya mobilis, artinya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi pengertian mobilitas itu apa? Perpindahan suatu kelas sosial dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Itu pengertian mobilitas sosial. Lanjut kita kepada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama ada mobilitas horizontal, yang kedua mobilitas vertikal. Mobilitas horizontal, apa itu yang ada di pikiran kalian? Horizontal, tentang? Ada yang tahu 1 orang? Mobilitas horizontal. Mobilitas sosial yang memiliki perpindahan ketingkatan sederajat dinamakan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial ini tidak mengubah derajat kehormatan atau kedudukan seseorang. Iya, jadi mobilitas horizontal itu yang kita gampang aja mengingatnya, dia itu tingkatannya sederajat. Itu ya, horizontal sederajat. Contohnya apa yang sederajat? Ada yang tahu? Gimana? Kepala sekolah? Iya, sederajat artinya tidak ada yang berubah. Contoh, kepala sekolah di Binjai ketika berada di Medan, dia tetap menjadi kepala sekolah. Nah, sedangkan yang
menjadi Dua. Yang pertama apa? Mobilitas vertikal Naik. dan Turun. turun. Coba kamu, apa contoh dari mobilitas vertikal yang naik? Anak dari keluarga yang ekonominya tidak mampu, tetapi mempunyai tekad dan keulatan yang tinggi, sehingga berhasil menjadi seorang sarjana. Iya, contoh dari mobilitas vertikal naik ketika tadi ada seorang yang anak biasa-biasa saja. Nah, ketika dia mendapat beasiswa, itu bisa dia menjadi pendidikan kan, dibeasiswain, dibiayain, terus dia kuliah. Nah, itu salah satu mobilitas vertikal yang naik. Sedangkan yang turun contohnya Dan turun seorang pejabat yang kaya, tetapi hasil kekayaan tersebut hasil dari korupsi, akhirnya ditangkap dan dimasukin ke penjara. iya, contoh dari mobilitas vertikal yang turun ketika tadi ada seorang pejabat yang tinggi gitu kan. Tinggi. Ketika dia korupsi, maka dia akan Turun. masuk penjara dan mobilitasnya turun. Nah, itu contoh dari mobilitas vertikal yang Turun. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya nggak sama materi yang ini? Tentang pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas. Ada yang mau bertanya? Enggak? Oke. Sekarang kita masuk kepada faktor pendukung. Faktor pendukung mobilitas yang pertama ada ekspansi, teritorial, dan gerak populasi. Nah, ini maksudnya gimana? Perluasan jangkauan atau wilayah yang dinamakan ekspansi teritorial. Nah, ekspansi teritorial ini mempengaruhi mobilitas sosial. Contohnya, transmigrasi penduduk yang daerahnya padat ke daerahnya yang tidak padat, gitu ya. Ekspansi. Ini salah satu apa? Salah satu faktor dari pendukung mobilitas sosial. Migrasi ya, transmigrasi. Terus yang kedua ada tingkat fertilitas yang berbeda. Maksudnya gimana? Ada yang tahu? Tingkat fertilitas yang berbeda. Tingkat pelajaran yang akan menentukan sebuah mobilitas sosial. Jika tingkat kesejahteraan penduduk tinggi, kelahiran tersebut di masa depan akan diperkirakan memiliki mobilitas sosial yang tinggi. Ya. Jadi kalau seorang anak yang lahir berasal dari keluarga yang kaya, maka kemungkinan besar dipastikan dia juga akan kaya gitu, mengikuti orang tuanya. Itu yang dinamakan tingkat fertilitas yang berbeda. Berbeda dengan anak yang dari keluarga mohon maafnya yang kurang mampu. Nah, ketika dia lahir tidak jauh berbeda, pasti keadaan dia akan mengikuti orang tuanya, gitu ya, tidak jauh berbeda. Kalau ketika yang kaya pasti dia udah pasti nih bisa aset-asetnya orang tuanya pasti dia terjamin gitu. Nah, terus yang ketiga ada pembagian kerja. Ada yang mau baca sekarang maksud dari pembagian kerja? Terdapat kedudukan tinggi dan hubungannya suatu jabatan. Seorang akan berusaha untuk meningkatkan kualitas kerjanya agar dia mampu naik ke jabatan yang lebih tinggi. Ya, yang ketiga pembagian kerja. Apabila seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi, pasti dia punya tahap ya kan. Misalnya dia dari bawah tuh misalnya jadi anggota, terus dia nanti bertahap menjadi bos misalnya gitu. Nah, itu salah satu juga faktor dari pendorong. Dengan begitu, dia jadi lebih semangat kerjanya. Biar apa? Biar naik jabatan. Oh, dilihat situasi, oh dia rajin nih, disiplin. Dengan itu, maka dia bisa menaiki jabatan dan menjadi faktor pendukung mobilitas sosial. Ada yang mau bertanya? Biar lanjut materinya. Enggak? Oke, kalian kurang semangat nih. Dikasih sedikit mau?
jabatan. Contohnya, di Indonesia kebanyakan yang memimpin adalah laki-laki. Padahal ada seharusnya perempuan bisa aja memimpin gitu kan. Perempuan juga lebih disiplin gitu kan. Terus perempuan lebih apa? Lebih apa? Lebih rajin daripada Laki-laki. Iya, seharusnya ini salah satu faktor penghambat ya. Perbedaan jenis kelamin. Terus yang ketiga ada apa? Perbedaan rasial dan agama. Ada satu orang membaca maksud dari perbedaan rasial dan agama. Sistem kasta dalam masyarakat menyebabkan mobilitas sosial memiliki sistem kelas yang tertutup dan tidak memungkinkan masyarakat untuk mencapai mobilitas sosial vertikal naik. Iya, perbedaan rasial dan agama maksudnya misalnya di negara India. Nah, itu kan ada perbedaan kasta ya, kasta. Nah, jadi di sana perbedaannya misalnya yang satu yang paling tinggi ke kasta yang paling rendah itu mereka disepelekan. Gitu kan. Mereka disepelekan. Terus perbedaan agama juga. Misalnya terkadang kita mau masuk kerja tuh kan ada yang nanya agamanya apa? Biasanya agama itu yang membantu gitu. Kadang misalnya dia pengen seorang pengusaha itu agamanya yang Islam, yang melamar orang non-muslim. Kadang itu juga menjadi salah satu. Jadi perbedaan rasial dan agama salah satu faktor penghambat mobilitas sosial. Nih, materi terakhir tentang saluran mobilitas sosial. Saluran itu apa artinya? Cara atau jalan untuk mengubah mobilitas, untuk menaikkan mobilitas sosial. Yang pertama ada angkatan bersenjata. Kenapa bisa angkatan bersenjata? Karena mereka memiliki jabatan dan tingkatan. Nah, sehingga dengan mereka memiliki jabatan dan tingkatan itu, mereka pasti lebih berusaha untuk menaikkan pangkat dan jabatan mereka. Itu salah satu saluran mobilitas sosial atau cara menaikkan mobilitas sosial. Yang kedua ada lembaga keagamaan. Ada yang tahu maksud dari lembaga keagamaan? Lembaga keagamaan dapat meningkatkan status seseorang, terutama jika turut andil dalam perkembangan agama. Misalnya seorang ulama yang bergabung ke dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan turut andil dalam menentukan fatwa-fatwa dalam kehidupan beragama umat muslim akan dianggap masyarakat sebagai rujukan utama fatwa-fatwa keagamaan. Ya, yang kedua lembaga keagamaan. Contohnya ada seorang, kalau dalam agama kita dinamakan ustadz, kalau yang Kristen pendeta. Nah, lembaga keagamaan dia tuh mempunyai suatu yang terkemuka di masyarakat. Misalnya ada ustadz, ketika ada perwiritan dia hadir. Nah, dengan cara begitu, ketika dia hadir dia bisa menaikkan mobilitas sosialnya dengan ikut serta di dalam masyarakat. Itu contoh dari lembaga keagamaan. Nah, yang ketiga pernikahan. Ada yang tahu maksud dari pernikahan? Mengapa bisa menjadi saluran mobilitas sosial? Ada yang tahu? Silakan. Pernikahan merupakan ikatan sosial dan ikatan hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kerabatan. Ya, pernikahan. Jadi maksudnya pernikahan ini kenapa bisa menjadi saluran mobilitas sosial? Ketika seseorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, contohnya yang laki-laki itu orang kaya. Nah, perempuannya ini orang sederhana gitu. Ketika dia menikah dengan seseorang laki tadi, maka dia bisa menaikkan derajatnya. Iya, bisa menaikkan derajatnya. Dengan begitu derajat dia naik, terus mobilitas sosial dia pun naik. Jadi dia ikut ke laki-lakinya. Oke, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, ada yang mau ingin bertanya dari materi hari ini tentang mobilitas sosial? Ada yang ingin bertanya? Kalau kurang paham boleh ditanyakan. Udah paham belum? Ada yang mau ditanya? Ayo tanya. Kalau udah paham? Kalau misalnya udah paham, kita masuk ke per kelompok ya. Kita buat tugas per kelompok.
Kita ada berapa orang ini? 20. 20, berarti dibagi 4 ya. Ada 5. Satu kelompok 5, ini 20 kan? Iya, hari itu. 5 orang lagi keluar. Jadi 15. Kita buat 3 kelompok aja ya. Oke, pembelajaran hari ini kita membuat satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompoknya ada di 3, ya, disilakan dipecah. Satu kelompok 1 pindah ke sini. Pindah ke sini. Ini ke sini. Ini balik ke mana? Ini ke sini, Kak. Ini pindah ke ini ke sana ya. Ya, Royhan di sini. Di sini aja. Ini kalian ke sini. Ini di sini. Udah, setelah dikelompokkan, ada yang mau bertanya nggak? Materi hari ini sebelum kita ada tugas nih kelompoknya. Enggak, bisa ya? Udah paham ya materinya? Nah, sekarang ini ada lembar soal. Nah, jadi setiap kelompok nanti akan secara kalian akan menjawab 5 soal. 6 soal. Setelah kalian menjawab, nanti ada diacak nomornya pakai dan bukan dilempar. Setelah itu, misalnya nomornya keluar 2, jadi kalian menjawab pertanyaan nomor 2. Bisa ya? Paham? Ini soalnya ada 6 kan? Kalian pahami dulu, nanti ketika waktunya sekitar 5 menit, kalian Bapak Ibu suruh melempar dadu dengan nomor ada 6, kalian nanti dipilih di sana keluar nomor 2. Paham ya? Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Udah, kalian mengerjakan soal itu nanti dikasih waktu 5 menit. Ketika itu kalian bisa menjawabnya. Kita pakai dadu ya. Diacak, itu kan ada 6 nomor. Kalian pahami soalnya, boleh bawa buku ke depan ya. Perwakilan kelompok nanti maju ke depan. Ini Bu, bisa ya. Diskusi ya.
Udah waktunya 2 menit aja. Udah waktunya habis. Waktunya habis. Oke, harap diperhatikan ya. Pada anak-anak semua, ayo hadap sini, balik lagi. Hadap sini aja ya, hadap sini ya. Kita tunjuk satu perwakilan kelompok untuk melempar dadu. Perwakilan kelompok boleh maju ke depan. Kelompok 1 sampai kelompok 3. Ya, boleh maju ke depan, satu orang aja ya. Perwakilan kelompok. Ini kelompoknya perwakilan. Oke. Kelompok 1 mana orangnya? Ini. Kelompok 1 akan melempar dadu ketika keluar nomornya, misalnya nomornya 2, maka kelompok 1 wajib menjawab soal nomor 2. Kelompok 1 dipersilakan. 4, kelompok 1 nomor 4. Ingat ya, di 4. Ini kelompok berapa, Pak? Kelompok 2 ya, kita lihat. 6, kelompok 2 pertanyaan nomor 6. Kelompok 3. Kelompok 3. Iya, kelompok 1 nomor 4, kelompok 2 nomor 6, kelompok 3 nomor 2. Boleh dibaca soalnya nomor 2. Dengar ya teman-teman. Mempanjangkan contoh mobilitas sosial tertib naik. Jawabannya, pegawai biasa dipromosikan menjadi kepala bagian sehingga tugas sosialnya meningkat. Ya, itu apakah ada yang mau menyanggah dari pertanyaan kelompok 1? Benar? Benar ya? Oke, selanjutnya Pak. Pertanyaan nomor 6. Ada soalnya? Mana soalnya tadi? Nomor 6. Menurut Anda, saluran mobilitas apa yang paling berpengaruh di Indonesia? Jelaskan alasannya. Pendidikan dianggap paling berpengaruh karena menjadi syarat utama memperoleh pekerjaan formal, jabatan tinggi, dan pengakuan sosial. Oke, jawabannya ada yang menyanggah nggak kira-kira? Menurut Anda
berpengaruh di Indonesia? Jawabannya menurut kelompok 2, menurut mereka yang pertama itu memperoleh pekerjaan formal, terus jabatan tinggi, dan yang ketiga pengakuan sosial. Nah itu salah satu menurut kelompok 2, salah satu yang paling berpengaruh di Indonesia. Pada kelompok 3 boleh dibaca soalnya. Tadi nomor berapa ya? Ya, perwakilan kelompok. Dua, bagaimana peran ekonomi dalam mendorong mobilitas sosial? Jawabannya ekonomi yang baik membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan menyediakan peluang kenaikan status sosial. Ya, jadi soalnya kelompok 3 bagaimana peran ekonomi dalam mendorong mobilitas sosial. Nah, jawaban dari kelompok 3 itu ekonomi yang baik akan membuka lapangan pekerjaan, terus meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, menyediakan peluang kenaikan status sosial. Kita beri aplaus dulu kepada semua kelompok. Oke, jadi ada yang mau menyimpulkan materi hari ini tentang pengertian mobilitas sosial secara sederhana aja gitu. Mobilitas sosial adalah, ada yang bisa sekarang? Apa yang bisa? Penyimpulan materi hari ini. Penyimpulan materi hari ini. Mobilitas sosial adalah perpindahan suatu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Iya, jadi kesimpulan materi hari ini tentang mobilitas sosial yang dapat kita ingat secara sederhana. Mobilitas sosial adalah perpindahan kelas 1 ke kelas yang lain. Itu secara sederhana biar kalian nggak lupa ya. Gampang kan? Oke, karena waktunya sudah selesai, kita akan membuat tugas.